wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari perwakilan kelompok 6 kelas 9C ingin mewawancarai Bapak Rustam. Dengan tujuan saya ingin mewawancari Bapak untuk melengkapi tugas bahasa Indonesia kita yang bertemakan membentuk generasi emas melalui pendidikan. Wow, keren. Boleh. Pertanyaan pertama, apa kompetensi utama guru mencetak generasi emas? Kompetensi guru untuk mencetak generasi emas, guru harus memiliki kemampuan cepat berpikir dan juga sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kompetensinya. Umpamanya guru olahraga, ya dia harus mahir di bidang olahraga. Kalau guru komputer, dia harus mahir di bidang komputer. Ya, jadi semuanya itu memang terukur dari kompetensi guru, ya. Agar apa? Agar nanti di dalam pembelajaran itu guru memiliki kreativitas karena dia sudah memiliki kompetensi itu. Jadi nggak bingung lagi, gitu ya. Jadi kompetensi yang harus dikuasai oleh guru ya sesuai dengan bidang studinya, ya, kompetensi guru itu sendiri. Oke. Lanjut. Pertanyaan kedua, bagaimana peran guru dalam membentuk generasi emas di era modern ini? Membentuk generasi emas di era modern ini, guru dituntut untuk memiliki kreativitas yang tinggi, ya. Dan tentunya bukan cuma guru memiliki kreativitas saja, tetapi bisa mampu menguasai kelas, ya, mampu menguasai di kelas ini, biarin bagaimana caranya kelas ini menjadi kondusif belajarnya, terus bisa kerjasama antara guru dan peserta didik, ya, peserta murid. Jadi sebenarnya semuanya itu, kreativitas guru itu didukung oleh murid juga. Kalau nggak ada dukungan, kalau nggak ada kerjasama, saling kerjasama, akhirnya tidak akan berjalan dengan baik, gitu ya. Jadi guru harus memiliki kreativitas dalam mengajarnya, terus menggunakan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, itu aja. Pertanyaan yang ketiga, apa tantangan terbesar dalam mendidik siswa untuk menjadi generasi emas? Nah, ini tantangan terbesar para dewan guru adalah kemajuan teknologi yang disalahgunakan, ya, oleh peserta didik. Makanya kalian harus arif, harus bijaksana dalam mensikapi, dalam menggunakan teknologi, ya. Coba kalau umpamanya kalian disuruh bawa HP, dan itu berguna sekali kalau kalian menggunakannya dengan bijak, ya. Contohnya di dalam pembelajaran IPS umpamanya, kalau kalian mencari narasumber, cari sumber, ya, cari materi, itu semuanya ada yang di Google, ya. Jadi penggunaan teknologi itu fungsinya adalah untuk membantu kalian dalam belajar, bukan untuk melulu menghibur. Apa artinya melulu menghibur, ya? Terus-terusan kalian menggunakan HP untuk hiburan, gitu. Jadi ada saatnya peserta didik ini bijak dalam penggunaan teknologi. Kalau bukannya dilarang untuk ngegame, bukan, tapi waktu yang harus dimanage. Waktunya belajar sekolah, ya harus belajar menggunakan HP untuk mencari ilmu, gitu. Jadi tantangan terberat teknologi juga akhirnya, gitu. Oke? Pertanyaan keempat, seberapa penting peran pendidikan dalam menciptakan generasi emas? Penting banget, ya. Pendidikan itu sangat memegang peranan penting di dalam mencetak generasi emas, ya. Kenapa begitu? Ya, coba bayangkan kalau kita nggak sekolah, kalian bandingkan aja lulusan yang SD dengan lulusan yang SMP, tentunya pola pikirnya berbeda, kan? Iya. Begitu juga sama orang yang lulus cuman sekedar SMP dan dengan lulusan SMA.
beda cara berpikirnya. Begitu juga sama SMA, cuman sekedar SMA dengan yang di perguruan tinggi itu pola pikirnya pasti beda. Ya, Ya. ada rasa minder karena gue mah cuman lulusan SD dan apa, perkembangan berpikirnya pun beda. Nah, jadi untuk mencetak generasi emas harus pendidikan itu hal yang utama. Ya, karena di sebuah negara kalau nggak ada pendidikan itu negara itu dipastikan akan tertinggal. Ya, banyak contohnya ya, kayak di India, di Afrika dan lain-lain sebagainya. Ya, pendidikan tidak diutamakan, ya tunggu aja tanggal hancurnya negara tersebut. Oke, Oke. lanjut. Sekarang pertanyaan kelima, bagaimana kurikulum saat ini mendukung generasi emas? Oke, kurikulum saat ini dalam mendukung generasi emas. Sebenarnya kurikulum itu dari kurikulum zaman Bapak sekolah, dari zaman dulu waktu Bapak sekolah di SD sampai saat ini semuanya kurikulum tidak ada yang tidak mendukung generasinya menjadi generasi emas. Jadi dari zaman dulu kurikulum sampai sekarang itu mendukung generasinya menjadi generasi emas ya. Jadi di setiap kurikulum ada kelebihan, ada kekurangan, ada kelebihan. Nah gitu. Jadi kurikulum sekarang pasti dia akan mendukung bagaimana caranya siswa-siswi di sekolah menjadi generasi emas. Pertanyaan selanjutnya, apa kata motivasi dari Bapak biar siswa terus belajar dan berkembang menjadi GM? Motivasi dari Bapak, never give up, pantang menyerah gitu. Jadi orang yang sudah memiliki prinsip pantang menyerah itu walaupun mendapatkan kesulitan itu akan dijadikan pelajaran buat dia. Ya, enggak mudah menyerah. Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Begitu juga kalian. Bapak berharap bahwa kalian di dalam belajar, kalau umpamanya baca sekali nggak masuk ke dalam otak, ya udah baca lagi, baca lagi, baca lagi. Nah itu baru belajar. Bagaimana nanti kamu setelah sekolah, setelah lulus sekolah, menghadapi masyarakat di dunia luar untuk bekerja. Pastinya kamu mengalami tuh. Apalagi kalian mau membuka usaha, kalian pasti mengalami yang namanya jatuh. Ntar kalian harus bangun lagi. Karena orang yang sukses adalah orang yang bangkit di saat dia jatuh. Oke. 7. Bagaimana peran pemerintah dalam membentuk Peran GM? pemerintah. Pemerintah di dalam mendukung generasi emas ini jelas ya, jelas sangat mendukung sekali. Karena apa? Karena pemerintah selalu mensupport ya dengan adanya sekolah-sekolah ya, bertambahnya sekolah-sekolah negeri, terus apalagi banyak yang dibantu oleh pemerintah. Kalau kita nggak dibantu oleh pemerintah ya kayaknya nggak bisa berjalan dengan baik tentunya. Jadi pemerintah sangat mendukung sekali terciptanya generasi emas. Pertanyaan terakhir, kalau misalnya Bapak jadi Menteri Pendidikan dan Wah, amin. Terus Ibu bisa Bapak. Bapak bisa mengubah satu hal dalam sistem pendidikan untuk lebih efektif dalam membentuk GM, apa yang bisa Bapak ubah? Oke, kalau umpamanya ini mengandai-ngandai kalau umpamanya Bapak menjadi Menteri Pendidikan, Bapak tengok dari sekolah dasar dulu ya. Karena ada yang kurang tepat menurut Bapak di sekolah dasar. Di mana spesifikasi di dalam pembelajaran di sekolah dasar itu tidak sesuai. Nah, contohnya seperti apa? Seperti apa yang Bapak mau rubah? Seperti pelajaran yang sulit itu harus disendirikan gurunya, dispesifikin. Seperti olahraga. Ya, di SD itu kan olahraga bukan yang pegang itu bukan wali kelasnya kan? Ya, tapi dia ada guru olahraganya. Nah, begitu juga
harusnya matematik yang sulit banget ya, itu harus ada gurunya yang spesifik, jangan dipegang oleh wali kelasnya, karena setiap wali kelas memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, matematik dia tidak semua orang memiliki sensitivitas di matematika itu, tidak memiliki nalar yang kritis di matematika itu, karena bukan kehobian dia. Nah, orang yang spesifik, umpamanya jurusan matematik ya, dia harus mengajar matematik di SD. Jadi di SD itu guru matematik harus sendiri, bukan lagi guru kelas gitu, guru wali kelasnya yang mengajar, tapi guru matematik. Sama halnya deh yang Bapak sebutin, yang spesifik di SD nih, guru agama sendiri kan? Kalian pernah di SD? Guru agamanya sendiri kan? Bukannya wali kelas itu yang ngajar kan? Terus olahraga sendiri kan gurunya? Iya. Terus PLBJ, Pendidikan Jakarta ya, sendiri kayaknya tuh. Iya, apa ada yang sendiri, ada yang wali kelas juga. Nah, matematik itu digabung sama wali kelas. Wali kelasnya ada yang pinter matematik, ada yang enggak. Akhirnya dia belajar untuk sendiri, untuk menyelamatkan diri, bukannya untuk mengembangkan peserta didiknya. Gitu, paham? Jadi gitu. Jadi yang Bapak lebih utamakan, yang harus Bapak perbuat adalah merubah dari tingkat dasarnya dulu. Oke? Oke. Sudah? Sudah. Terima kasih Pak Rustam sudah mau diwawancarai. Mohon maaf jika mengganggu waktunya sebentar. Ya, nggak apa-apa. Semoga kalian sukses ya. Amin. Oke. Wait.